Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Advo, perkenalkan saya Iqfa Satria Artadi. Dalam kesempatan kali ini kami bicara mengenai tema apakah terdapat konsekuensi hukum terhadap seseorang yang tidak menepati janji menikahi, baik dalam perspektif hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam perspektif hukum pidana misalnya, dalam sejarah peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia, pernah ada suatu perkara di mana majelis hakim pernah memutus terhadap seorang yang tidak menepati janji menikah dengan menggunakan konstruksi pasal 378 KUH Pidana. Hal ini dapat kita jumpai pada amar putusan Pengadilan Negeri Sekayo, Sumatera Selatan tertanggal 5 November 2015. Di mana dalam posisi kasus secara singkat diuraikan bahwa terdakwa yang tidak menepati janji menikahi terhadap pasangannya diketahui telah menerima sejumlah uang dari keluarga saksi korban. Namun, uang tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya pernikahan malah dipergunakan oleh terdakwa untuk melarikan diri ke Pulau Jawa agar bisa menghindari pernikahan tersebut. Padahal, keluarga saksi korban telah mempersiapkan acara pernikahan tersebut dengan sangat matang. Majelis hakim pada bagian alasan memberatkannya dalam putusannya menyatakan bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban dan keluarga merasa malu terhadap warga sekitar karena tidak jadi menikah, padahal telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Tentunya ini menjadi suatu terobosan hukum yang sangat penting. Lalu bagaimana jika kita lihat dalam perspektif hukum perdata? Apabila kita melihat pasal 58 KUH Perdata, dinyatakan dengan jelas, janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut pergantian, biaya, rugi, dan bunga akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya. Segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka mekanisme perkawinan yang diadopsi dan diatur dalam mekanisme perkawinan hukum barat sudah tidak berlaku lagi. Tentunya pasal 58 KUH Perdata dalam hal ini juga tidak berlaku lagi. Dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memang dikatakan diperbolehkan terhadap kedua pasangan mengadakan perjanjian tertulis sebelum perkawinan dengan syarat selama hal-hal tersebut tidak melanggar norma-norma agama, kesusilaan, dan aturan hukum yang berlaku. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini sama sekali tidak membahas tentang perjanjian untuk menikahi seorang di kemudian hari. Lalu pertanyaannya bagaimana dan apa upaya hukum yang dapat kita lakukan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika seorang tidak menepati janji untuk menikahi. Apabila kita merujuk pada pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, maka dengan jelas dinyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya meneribetkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Namun harus kita ketahui bahwa untuk seorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, setidak-tidaknya ada 4 unsur yang harus terpenuhi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan adanya kerugian. Keempat unsur ini harus terpenuhi secara kumulatif. Apabila tidak terpenuhi salah satunya saja, maka seorang tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun sejatinya perbuatan melawan hukum tidak hanya juga dilihat secara hukum positivisme, tapi melalui perkembangannya kita juga harus melihat apakah terdapat norma-norma dan kesusilaan yang dilanggar. Menarik dalam hal ini adalah Mahkamah Agung dalam suatu peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat
pernah memutus seorang yang tidak menepati janji menikah dengan menggunakan perbuatan melawan hukum. Secara singkat diuraikan bahwa berdasarkan keterangan dari atasan yang tergugat telah memperkenalkan penggugat sebagai calon istrinya kepada setiap orang. Bahkan tergugat telah menyerahkan beberapa dokumen-dokumen penting seperti buku tabungan kepada penggugat guna menunjukkan keseriusan tergugat kepada penggugat. Diketahui bahwa penggugat dan tergugat juga telah hidup bersama dalam satu atap. Namun, ketika penggugat meminta pertanggungjawaban atau janjinya untuk dinikahi oleh tergugat tidak enggan untuk melaksanakan janji tersebut. Melihat dari peristiwa itu, Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan dari tergugat telah melanggar norma-norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Karena itu pula lah, maka Mahkamah Agung memutuskan bahwa tindakan dari tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Sahabat Advo, adalah posisi kasus yang sudah saya paparkan bahwa dapat ditarik kesimpulan seorang sebenarnya dapat dilakukan suatu proses hukum apabila tidak memenuhi atau tidak menepati janji menikahi, baik dari perspektif hukum pidana maupun hukum perdata. Tentunya hal ini seharusnya menjadi suatu terobosan hukum yang penting agar kedepannya tidak terdapat lagi suatu peristiwa di mana seorang dengan gampang mengumbar-ngumbar atau memberikan janji-janji manisnya untuk menikahi seorang. Karena berkaca pada putusan-putusan dan kasus-kasus yang kita telah bahas tadi, hal ini sangat memungkinkan bahwa seorang itu dapat dikenakan atau diproses secara hukum. Saya rasa sahabat Advo, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Di akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Advo, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kami semakin semangat untuk membuat lebih banyak video untuk Sobat Advo.